makhluk lainnya, terutama Earth dan Elf. Suatu hari di Los Angeles, perwira veteran LAPD Daryl Ward terlihat sedang santai sambil menunggu rekannya yaitu Nick Jacoby yang sedang membeli makanan. Tapi tidak lama kemudian datang seorang orc ke arah Daryl yang secara tiba-tiba dari peristiwa penembakan itu, Daryl harus melakukan masa pemulihan yang cukup lama. Hingga suatu hari setelah keadaannya sudah lumayan pulih, Daryl pun bangun dan siap menjalani harinya seperti biasa. Namun sejak penembakan itu pula, hubungan Daryl dengan Jacoby menjadi rusak. Tidak hanya dibenci oleh rasnya sendiri karena dicap sebagai pengkhianat dengan bergabung menjadi anggota polisi, Jacoby juga dibenci oleh Daryl karena Jacoby membiarkan pelakunya pergi begitu saja. Baru saja memberitahu sang istri bahwa dirinya tidak ingin berurusan lagi dengan Jacoby, tiba-tiba Jacoby datang untuk mengajak Daryl berangkat ke kantor bersama-sama. Dengan sangat tegas, Daryl menolak untuk ikut. Ia juga memperingatkan Jacoby untuk tidak datang lagi ke rumahnya atau menemuinya. Tapi karena hubungan Jacoby dengan keluarganya terbilang akrab, apalagi di hari itu anaknya yang bernama Sophia meminta Jacoby untuk mengantarnya ke rumah sang nenek, Daryl pun terpaksa ikut satu mobil bersama mereka. Singkatnya, setelah mengantar Sophia ke rumah nenek, Daryl dan Jacoby langsung OTW ke kantor melewati wilayah para elf. Di sana Daryl langsung disambut oleh rekan-rekannya. Tapi bukan hanya itu, mereka juga sekalian menyinggung tentang Jacoby dan bertanya kenapa Daryl mau dekat-dekat dengan Jacoby, padahal Jacoby adalah bangsa orc yang mereka tidak sukai. Walaupun Jacoby sudah membuatnya kecewa, tapi Daryl tidak setuju dengan pendapat rekan-rekannya itu. Dia bilang selagi Jacoby tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah berdebat dengan rekan-rekannya, Daryl lanjut mengikuti rapat pagi untuk mendapatkan bagian pekerjaannya hari itu. Dan ternyata Sersan Ching memasangkan Daryl dengan Jacoby untuk bekerja sama lagi. Awalnya Daryl meminta Sersan Ching untuk mencarikannya partner lain karena ia masih kesal dengan kejadian waktu itu. Tapi karena keputusan ini jauh dari kuasa Sersan Ching, Daryl pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada patroli mereka hari itu, Jacoby dan Daryl diminta untuk membantu unit yang lain yang kini sedang berurusan dengan seorang orc. Karena Jacoby juga seorang orc, tentunya Daryl bertanya nih, apakah dia akan tetap mengutamakan pekerjaannya dengan membantu polisi-polisi itu, ataukah diam saja karena tidak tega melihat kaumnya disiksa. Dengan sangat tegas, Jacoby menjawab bahwa dirinya akan tetap melakukan pekerjaannya sebagai polisi dengan baik. Tapi ketika dia akan turun, atasan tiba-tiba menyuruh keduanya untuk menyelesaikan masalah di tempat lain, di mana ada orang gila yang sedang mengamuk di tengah jalan dan membicarakan hal yang tidak masuk akal. Karena sudah sangat meresahkan, Daryl dan anggota lain mulai menyudutkan orang gila ini. Dan karena belum siap terluka lagi, Daryl pun menyuruh Jacoby untuk memborgol orang itu dan memasukkannya ke mobil. Dalam perjalanan menuju ke kantor, orang gila ini sempat mengajak Jacoby berbicara menggunakan bahasa orc. Karena penasaran, Daryl pun bertanya, tapi Jacoby menjawab bahwa apa yang diucapkannya tidak penting. Padahal faktanya, orang ini membicarakan hal yang membuat Jacoby bertanya-tanya. Karena katanya dia mendapatkan pesan dari Shield of Light bahwa Daryl adalah orang yang sudah diberkati dan dia punya sangkut pautnya dengan keselamatan Jacoby di masa depan. Sampai di kantor dan ketika Daryl sedang membersihkan bekas muntahan orang gila tadi, Kapten datang bersama dua rekannya dari Internal Affairs yang sedang mencari Nick Jacoby. Ternyata mereka ingin memproses ulang kasus penyerangan Daryl. Karena dari pernyataan Jacoby waktu itu, di mana dia bilang telah mengejar pelaku tapi pelaku berhasil menyerang lalu lompat ke tangga untuk melarikan diri, dianggap telah mengada-ngada. Internal Affairs sudah menyelidikinya sedetail mungkin, dan dari data yang ada, jarak tangga dan tanah adalah 4 meter, dan menurut mereka tidak ada bangsa orc yang memiliki tinggi 6 kaki. Mendengar itu, Daryl berspekulasi bahwa mungkin saja pelaku bisa melompat tinggi, tapi Internal Affairs membantah kalau itu tidak mungkin terjadi. Buktinya, tidak ada bangsa orc yang menjadi atlet karena mereka terkenal lamban dan berat. Jadi jawaban sebenarnya adalah Jacoby sudah berbohong. Dia sengaja melepaskan pelaku yang telah menembak Daryl dan untuk membuktikan itu, si kumis ini meminta Daryl untuk membantunya dengan menjebak Jacoby hingga dia mengakui kesalahannya. Walaupun sempat kesal dengan Jacoby, Daryl menolak untuk melakukan hal seperti itu. Tapi karena
mereka. Sementara itu di ruang interogasi, dua orang federal magis mendatangi si orang gila yang ternyata bernama Serling untuk bertanya mengenai Seal of Light dan juga kaum Inferni. Karena dipaksa, Serling pun menjawab pertanyaan mereka bahwa sekte Elf Radikal atau Inferni berencana untuk memperak-perandakan dunia dengan membangkitkan Dark Lord atau Raja Kegelapan menggunakan 3 Magic Wands atau 3 tongkat sihir atau artefak magis langka. Setelah mendengar itu, salah satu agen menunjukkan foto dua orang wanita dan salah satunya adalah Layla yang dikenal oleh Serling sebagai Bright dan pemimpin dari Inferni. Diketahui Bright ini adalah orang terpilih yang nantinya bisa menggunakan Magic Wands. Karena jika bukan seorang Bright, maka mereka yang memegang Magic Wands akan langsung meledak dan tewas. Selain itu diketahui juga bahwa Layla sedang mengejar Tika, wanita elf yang memiliki salah satu Magic Wands. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan Layla, dua agen federal ini menyuruh Serling untuk membantu mereka menemukan Tika terlebih dahulu. Malam itu Daryl dan Jacoby pun kembali berpatroli bersama. Lalu agar urusannya cepat selesai, Daryl berusaha memancing Jacoby untuk mengakui kesalahannya. Cuman belum selesai Daryl berbicara, mereka mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah gedung yang diserang oleh kelompok ekstremis. Sampai di sana kelompok itu langsung menyerang Daryl dan Jacoby. Tapi setelah memberikan serangan balik, kelompok itu pun pergi sehingga mereka berdua bisa segera mengecek isi gedung. Di dalam sana Jacoby mencium bau darah, makanya dia menyuruh Daryl untuk menghubungi petugas yang lain saja. Tapi karena Daryl sudah sangat penasaran, dia mengajak Jacoby untuk tetap masuk hingga akhirnya mereka menemukan beberapa mayat yang sudah habis terbakar dan juga mayat yang mati tertembak. Setelah berkeliling, Daryl segera meminta unit tambahan untuk membantunya karena ternyata mayat-mayat itu mati karena ada aktivitas sihir di tempat tersebut. Tepat setelah memanggil bantuan, Daryl melihat ada seseorang yang berusaha kabur. Dengan cepat, Daryl dan Jacoby pun menangkap orang itu dan ternyata dia adalah Tika yang sedang berusaha melindungi Magic Wands. Beberapa saat kemudian, Ser Sanjing dan anggota Internal Affairs datang memenuhi panggilan Daryl. Tapi bukannya langsung melaporkan hal ini kepada agen federal magis, Olaf malah berniat untuk mengambil Magic Wands itu, walaupun ia tahu bahwa hanya seorang Brightlah yang bisa menggunakannya. Selain itu, mereka juga menyuruh Daryl untuk merahasiakan hal ini dan membunuh Jacoby. Awalnya Daryl menolak karena ia rasa Jacoby tidak sepenuhnya bersalah. Tapi karena Ser Sanjing mengancam akan membunuhnya, Daryl pun terpaksa menuruti perintah tersebut. Daryl kemudian keluar menemui Jacoby, di mana sebelumnya dia menelpon sang istri terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk bersembunyi bersama Sophia. Selanjutnya, tanpa basa-basi, Daryl menyuruh Jacoby untuk mengakui kalau dia sebenarnya telah sengaja melepaskan pelaku. Karena sudah terpojok, Jacoby pun akhirnya mengaku. Tapi faktanya bukan si pelaku yang ia bebaskan, karena saat berusaha mengejar, dia salah menangkap sasaran. Dia menangkap seorang orc kecil yang tidak bersalah, dan karena Jacoby tidak ingin anak itu celaka, Jacoby pun membantunya untuk melarikan diri. Dari pengakuan itu, Daryl semakin yakin bahwa Jacoby tidak bersalah. Maka dari itu, ketika Ser Sanjing dan anak buahnya datang dan menyuruh Daryl untuk segera melakukan tugasnya, dia langsung menembak mereka dengan brutal. Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Jacoby dengan tangan gemetar menodongkan pistol ke arah Daryl dan menyuruhnya untuk berlutut. Di sini Daryl pun berusaha menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu untuk melindungi mereka semua dan juga melindungi Magic Wands dari tangan yang salah. Tembakan itu kemudian ternyata menarik perhatian geng Hispanik setempat. Nah, karena mereka sudah lama mengincar tongkat sihir itu, mereka pun berusaha merebutnya dari Daryl hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun ketika mereka sudah lolos, di tengah jalan tiba-tiba Tika menyuruh Jacoby untuk berhenti karena mereka harus pergi menghindari Inferni. Tapi karena tidak terlalu paham dengan bahasa elf, situasi pun jadi kacau hingga tiba-tiba di sisi yang lain, Layla dan geng Inferninya datang ke lokasi pertama karena mendengar kabar bahwa Tika sudah membawa kabur Magic Wands-nya. Tapi karena tidak ada yang bisa dicari tahu di tempat itu, Layla langsung datangi rumah tetangga yang ketahuan menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Awalnya
tidak ada yang berani menjawab. Tapi setelah diancam, mereka langsung menceritakan semuanya, dari Daryl yang menembak rekannya sendiri sampai The Magic Wands yang dibawa pergi entah kemana. Kembali kepada Daryl dan kawan-kawan. Setelah ledakan yang membuat mobil mereka rusak, Daryl, Jacoby, dan juga Tika langsung mencari tempat persembunyian. Di sana Daryl dan Jacoby berdebat. Daryl berencana kabur dengan meninggalkan benda berbahaya itu, sedangkan Jacoby berniat memanggil Gen Federal untuk menangani masalah tersebut. Namun karena rencana mereka tidak ada yang bagus, di mana jika Magic Wands ditinggalkan akan berbahaya, dan jika melapor kepada agen Federal, Daryl akan ditangkap karena sudah membunuh rekannya. Mereka pun memilih untuk mencari persembunyian yang lain. Karena setiap jalan tidak ada yang aman, Daryl mengajak Jacoby dan Tika untuk melewati sebuah klub malam. Mereka kira tempat itu aman dari geng Hispanik maupun Inferni. Tapi ketika mereka mulai membaur dengan yang lain, geng Hispanik itu tiba-tiba datang membuat kekacauan. Untungnya Daryl dan kawan-kawan berhasil melarikan diri nih. Dan agar tidak mudah dikenali, mereka sempat mengganti baju lalu masuk ke sebuah kasino untuk bersembunyi lagi dari geng Hispanik walaupun hanya sebentar. Ketika Daryl, Jacoby, dan Tika terpojok, bos dari geng itu yang bernama Poison mengajak Daryl untuk bekerja sama. Dia menyuruh Daryl untuk menyerahkan Magic Wands itu yang nantinya akan ia gunakan untuk menyembuhkan penyakitnya, dan sebagai imbalan Poison akan melepaskan mereka. Merasa tidak ada pilihan lain, Daryl menyuruh Jacoby untuk menyerahkan benda itu saja. Tapi Jacoby menolak, Cok. Karena menyerahkan ataupun tidak, mereka pasti akan mati. Karena benda tersebut hanya bisa dipegang oleh Bright atau orang terpilih yang pantas untuk menggunakannya. Di saat mereka kebingungan harus melakukan apa, tiba-tiba Tika memberitahu Jacoby bahwa geng Inferni itu sudah datang dan langsung menghabisi geng Hispanik itu dengan brutal. Tidak mau celaka, Tika mengajak mereka untuk kabur. Dan untungnya kedatangan anggota kepolisian berhasil menghambat geng Inferni itu sehingga Daryl dan kawan-kawan bisa mencari tempat persembunyian yang lain. Tiba di sebuah minimarket terdekat, Jacoby membeli obat-obatan untuk mengobati luka di tangan Daryl. Di sana mereka beristirahat sambil merenungi hidup mereka saat ini yang berantakan. Karir sebagai polisi yang sudah lama mereka bangun langsung runtuh dalam semalam gara-gara keberadaan Magic Wands. Setelahnya Daryl pergi keluar untuk menyambut kedatangan teman baiknya yaitu Rodriguez. Kini hanya dia yang Daryl percaya, walaupun sebelumnya sempat terjadi ketegangan karena Rodriguez masih mengira Daryl adalah seorang pembunuh. Tidak ingin ada kesalahpahaman, Daryl langsung menjelaskan semuanya, sekaligus menunjukkan Magic Wands agar Rodriguez percaya. Tapi karena Rodriguez juga takut dengan benda itu, dia langsung menghubungi Candomir dari agen Federal tanpa tahu bahwa perbincangan mereka tengah disadap oleh geng Inferni. Saat perbincangan mereka terputus karena ulah dari anak buah Layla, Rodriguez berniat memborgol Daryl sembari menunggu agen Federal datang. Awalnya Daryl menolak karena ia merasa tidak bersalah. Tapi Jacoby yang tidak ingin ada perdebatan lagi meminta Daryl untuk menurut saja. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah ulah dari anak buah Layla. Mereka menyerang Daryl dan kawan-kawan dengan membabi buta. Untungnya Tika bisa diajak kerjasama nih. Ketika Daryl terpojok, dia langsung memberinya senjata hingga terjadilah baku tembak di dalam minimarket. Dari pertarungan itu, Daryl dan kawan-kawan berhasil meloloskan diri. Tapi di tengah jalan, mereka malah dicegat oleh klan Foktif Orc yang kemudian membawa ketiganya ke hadapan Dorgu, yaitu pemimpin mereka. Ternyata Dorgu adalah salah satu orang yang mengincar Magic Wands. Tapi karena Jacoby menolak memberikannya, Jacoby pun langsung ditembak mati hingga terjatuh ke dalam lubang. Tidak terima melihat orang yang sudah melindunginya terbunuh, Tika yang seorang Bright dengan cepat mengeluarkan Magic Wands dan menggunakannya untuk membangkitkan Jacoby. Menyaksikan temannya kembali hidup tentu saja Daryl terkejut. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dukun Foktif menyuruh semuanya untuk berlutut di hadapan Jacoby sambil berkata bahwa Jacoby adalah bagian dari ramalan. Setelah mendapatkan kesempatan untuk kabur, Daryl dan Jacoby meminta penjelasan dari Tika kenapa hal ini bisa terjadi. Tika berkata bahwa elf yang sedang memburu mereka adalah anggota Inferni. Elf yang membelot dengan akan membangkitkan Raja Kegelapan dan memperbudak semua makhluk hidup. Tika juga mengaku dirinya adalah Inferni, tapi dia berkhianat dan pergi berlindung pada Seal of Light. Lalu mengetahui pengkhianatan itu, Layla memberikan Magic Wands-nya pada seorang pembunuh untuk mencari Tika. Tapi rencana itu
kolam ajaib yang ada di rumah persembunyiannya lah yang bisa menyembuhkannya. Tidak mau celaka, Daryl menolak untuk kembali ke tempat itu. Tapi setelah Jacoby membujuknya dan meyakinkan Daryl bahwa tidak akan terjadi apa-apa di sana, mereka pun langsung OTW ke tempat tersebut. Sampai di sana semuanya masih nampak aman-aman aja nih. Tapi beberapa saat kemudian Tika merasakan kehadiran para Inferni hingga terjadilah pertarungan brutal antara manusia, orc, dan juga bangsa elf. Setelah bertarung habis-habisan, Daryl dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Layla dan anak buahnya. Tapi ketika dia akan memasukkan Tika ke dalam kolam ajaib, Layla yang ternyata masih hidup tiba-tiba menyerang Jacoby dan mengambil magic wands untuk membunuh Tika. Namun sebelum hal itu terjadi, Jacoby yang berhasil melepaskan diri langsung menembak Layla dan membuat magic wands itu terlempar ke arah Daryl. Melihat Daryl akan mengambil benda itu, Layla melarangnya karena hal tersebut akan membuat Daryl terbunuh. Tapi Daryl tidak peduli, Cok, karena itulah rencananya. Jika benda itu meledak, maka semua yang ada di sini akan mati, termasuk Layla. Tapi ketika Daryl sudah memegangnya, semua orang takjub karena Daryl ternyata berhasil menahannya. Yang itu berarti Daryl adalah seorang Wraith yang mampu menggunakan benda berbahaya itu. Lalu karena tidak ingin menyanyiakan waktu, Tika memberitahu mantranya kepada Daryl yang kemudian langsung diucapkannya dan membuat Layla tewas dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, Daryl panik karena tiba-tiba Tika menghilang. Tapi karena gedung sudah terbakar dan hampir runtuh, Jacoby mengajak Daryl keluar dari sana hingga mendapatkan pertolongan dari anggota pemadam kebakaran. Usai menerima perawatan, Daryl memberikan laporan palsu tentang apa yang terjadi malam itu. Dia hanya memberitahu tentang beberapa hal agar kejadian magis malam tidak tersebar kemana-mana. Namun dari hal itulah Daryl, Ward, dan Nick Jacoby diberi penghargaan karena telah menghentikan teroris yang terobsesi dengan mitos magic wands. Dan